Gini kayak Gibran gimana? Kalau Nah, nggak itu ada mau saya tanya, dampaknya apa? ya dampaknya Setelah dari debat Cawapres kemarin bagi para paslon ini. Siapa yang nampaknya yang turun, siapa yang terkuat, atau biasa-biasa aja? saya lihat tidak ada yang signifikan dampaknya gitu ya. Dampak elektabilitasnya nggak ada yang signifikan. Ketika orang juga menduga-duga bahwa gimmicknya Gibran itu menurunkan elektabilitasnya pasangan Prabowo Gibran, sampai sejauh ini survei-survei memperlihatkan kepada kita tidak ada yang signifikan. Mana meningkat Pak Sarul? Kemarin kan 48. Nah, Sekarang hasil survei dari koran di Inggris jadi 52. waduh. Kalau jadi 52 naik 4%. Kan begitu logikanya. 48 survei terbaru habis pasca debat malah menambah 4%. Ya. Jadi Gibran begitu aja gaya Sun Gokong terus ya. Gaya Naruto aja. Ya itulah kadang-kadang masyarakat masyarakat kontemporer kita ini kadang-kadang salah menduga. Duganya gimana? Kita kayak generasi kayak kita ini, karena si milenial ke bawah ini menduga bahwa masyarakat itu seragam aja. Cara menilainya, cara melihat etik tidak etik. Dalam kolam kecil dia aja ya. Ternyata di sudut lain sana ada segmen masyarakat Segmen yang luas. Katakan segmen masyarakat yang lebih luas. Gen Z, milenial. Gen Z atau milenial masih aware ya. Masih peka dengan apa yang disebut dengan sopan santun ya. Apa dengan pekewe atau juga yang kemudian diidentifikasi etis tidak etis. Kalau Gen Z itu semakin norak, kadang-kadang semakin seru bagi mereka. Nah ini yang nggak kita hitung, nggak dihitung. Yang ribut soal etik tidak etik itu gen-gen kayak kita ini, generasi kayak kita ini yang masih ada transmisi bahwa sopan santun kepada orang tua. Ini nggak usah jauh-jauh, anak kita saja kepada kita sendiri, cara mengukur sopan santunnya udah berubah, udah berbeda dengan zaman kita ke orang tua. Kita kalau melihat mata orang tua aja kita udah nggak kuat. Kalau Gen Z ini hal yang biasa bagi mereka, malah kita ditantang dan berbantah-bantahan dengan argumentasi mereka. Saya duga gen-gen inilah yang merefleksikan kayak mereka kan punya nilai sendiri, dan inilah Gen Z itu. Nah, pertanyaan tentang Gen Z nih, dengan majunya Gibran nih, antusias Gen Z dan milenial nih naik gak? Kalau itu saya nggak bisa ngukur, cuma saya lihat cara Gibran, dia ingin merefleksikan dirinya Gen Z itu kan, dari cari pemakaiannya, terus cara bicaranya, gimmicknya, kemudian tabrakan dengan gen kolonial seperti Pak Mahfud, yang boomer nih ya, akhirnya yang atas usia 50. Yang gen kolonial ini memandang itu tidak etis, sedang yang ini memandang itu suatu hal yang biasa, wajar bagi mereka. Jadi tabrakan budaya memang terjadi, dan itu jadi jarang diperhitungkan dalam kasus yang sempat diangkat, tapi ternyata tidak terlalu memberikan dampak. Iya. Karena gen kolonial kayak kita ini kan terbatas, hanya cerewet dan judesnya saja sebenarnya ada. Kalau yang gen Z itu kan main game aja kerjanya, main game, paling sewaktu-waktu happy seru-seruan melihat ada pilpres. Nah ini jarang diperhitungkan. Nah seperti Gibran aja dibilang asam sulfat itu. Samsul. Malah menaikkan dia aja, bikin Samsul namanya kan. Tambah dibully, tambah naik dia, pamornya kan. Jadi ini kan problem bahasa dan kultur.
bahasa dan budaya yang berbeda. Bahasa budayanya gen kolonial atau gen baby boomer seperti Pak Mahfud dan terakhir kita ini, beda bahasa dan budayanya orang-orang gen Z tadi itu, muda. apalagi gen-gen terakhir ini. Aduh, jadi kita memang memiliki satu masalah dalam transmisi budaya, culture, transmisi nilai yang gagap. Akhirnya kita gagap menghadapi perubahan-perubahan semacam itu, perubahan budaya itu. Dan Prabowo Gibran dengan pinter menangkap segmen pemilih semacam itu. Semangat pemilih. Identitas pemilih semacam itu. Dia tahu bahwa ada satu segmen pemilih yang signifikan ininya jumlahnya dengan bahasa dan kultur yang di luar dugaan kita sebagai gen milenial ke atas, sehingga kita cukup hanya mencaci maki mereka, sementara kita tidak berusaha memahami apa yang terjadi sebenarnya pada mereka ini. Jadi kemarin itu suatu tabrakan kultur sebenarnya itu, yang kemudian banyak orang hanya mengeksploitasi dan hanya dijadikan rasa puas saja untuk menyudutkan, padahal tidak berdampak apa-apa menyudutkan itu. Nah itu coba diusir, paling diusir kepada orang-orang gen yang sama. Kita tangkap ini Bung Sarul ya. Artinya mereka coba mendegradasi ya pasangan di luar 02 ini dengan kekurangan Gen Z ini yang menurut kacamata mereka tidak memiliki dampak apa-apa, karena dunia mereka dunia yang sempit itu, sementara dunia Gen Z mereka tidak paham yang dunia yang lebih luas, itu masyarakat betul. Dan sebagainya. Itu masalah. Tidak naik-naik juga pamornya, elektabilitasnya, karena tidak memahamin strategi budaya itu. Iya betul. Karena saya dengan teman ya, dia bilang seorang pakar seperti Rizal Ramli, tulisan sudah demikian rupa. Kok tidak terjadi huru-hara, revolusi? Ternyata dia menyadarin itu hanya dibaca di grup-grup WhatsApp yang terbatas. Ini yang sangat mungkin penting, ada ratusan grup WhatsApp, di mana antara satu sama lain sama nomornya, sebagian besar. Nah, ketika dia membicarakan kejelekan Pak Jokowi di pasar, dibilang Pak Jokowi begini-begini, malah mau dipukulin orang. Ternyata masyarakat luas itu mencintai Pak Jokowi. Bukan saya ini coba memuja-muji Jokowi, tapi saya bicara realita dari seorang teman ya. Dia aktivis cyber, dia bicara. Di pasar dia mau dipukulin orang gara-gara jelek Jokowi. Yang dia bawa dari dunia WhatsApp, dunia pemerhati, pengamat politik yang memandang minor, di masyarakat beda. Nah, sama kita memandang Gen Z ini. Tangkap maksudnya Pak? Tangkap. Itulah. Jadi betapa masyarakat kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, masalahnya di sini sekarang orang membayangkan masyarakat itu seperti hayalannya. Antara realita dan harapan egonya, beda. Iya. Seperti ya nggak usah jauh-jauh. Dulu kita menganggap kita paling pintar ya. Bukan. Prabowo Sandi itu menang total kan? Iya. Karena perasaan kita banyak, padahal enggak, realitanya enggak. Sama dengan pendukung Anies, menganggap di mana-mana paling kuat, paling militan. Kita kalau belajar ke pemilu 2019 nggak akan beda jauh dengan fenomena sebelum itu. Yang fenomena Prabowo. Nah, uniknya Prabowo menyadari itu. Pintarnya dia di situ. Dia menyadari bahwa ceruk suara yang seolah-olah gemerlap dan hebat itu nyatanya nggak ada apa-apa sebenarnya secara secara kuantitatif. Nah, maka dia perlebar ininya kan, ceruk suaranya kan. Dia dia raih, dialiansikan dengan pendukung Jokowi sekaligus Gen Z anak baru itu kan. Sehingga saya melihat
Prabowo yang dulu berbeda secara basis massa Hmm. dengan Prabowo yang sekarang. Nah, saya sedikit ya Pak Sarul ya. Ketika Prabowo menarik Gibran, ada perasaan agak kurang berkenan itu Awalnya. awalnya ya, karena di basis-basis dia Hmm. nampak seperti tidak terima. Tetapi setelah lama-lama kok naik elektabilitas Iya, iya, iya. Prabowo, elektabilitas Ganjar malah turun, ya kan? Iya, iya. Kemudian anak-anak muda antusias. Oh gitu. Kemudian basis ini semakin melebar ke Iya. Jawa Tengah, Oh. Jawa Timur. Hmm. Jadi apa yang kita pikir ini kita ini belum nyampe. Jadi artinya tadi kita bicara tentang dunia anak muda, ya kan? Dunia teknologi sekarang, Iya, iya. kemudian dunia wawasan kita yang jadul ini harusnya di-upgrade, ya. Sulit untuk Di-upgrade lagi wawasan kita, pemikiran kita. Memang dunia ini sudah tidak seperti dulu lagi, Iya, iya. jadul. Dunia Ya. itu betul. Sudah beda, ya kan? Ah, Beda antara pemikiran kita dengan anak muda. Bahkan mereka lebih pintar. iya. Anak-anak kita lebih pintar, istilah-istilah, Ay, bahkan bisa bahasa Inggris dengan otodidak aduh, dan beda sebagainya. betul. Beda ya. Beda. Baik, apa pesan terakhir untuk bagi para pemilih nanti? Tinggal berapa hari lagi? 20 hari lagi. Atau berapa hari lagi deh? Coba beri pesan terakhir. Pesan terakhir saya kepada para pemilih, pilihlah pasangan yang menjamin kelangsungan kapasitas negeri kita ini, yang menjamin demokrasi tetap seimbang, tidak ada dominasi satu kelompok tertentu dan atas kelompok yang lain. Kemudian pilihlah suatu pasangan yang mencerminkan harapan kita di masa depan, yang lebih baik, yang lebih terbuka, mobilitas vertikal kita dan yang mencintai negara dan rakyatnya, kira-kira itu. Akhiri semua konfliknya. Ya, ini mah bagi elit tidak ada yang konflik, yang mereka mainkan kan di bawah aja, di bawah seolah-olah terasa konflik, sebenarnya mereka cuma bermain-main saja. Gitu. Oke, Ya. cukup. Gini kayak Gibran, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.